Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Alvina Disantoso, Rasi Fitri Arif, Laita Putri Nasyai, Antika Fitri Sarjuni Tias, Rangga Aditya Surya Muhammad, dan Dinarita Indah Nur Amalia akan menjelaskan tentang manfaat fitoplankton. Definisi plankton dan fitoplankton. Plankton adalah makhluk hidup yang hidupnya mengapung, mengambang, atau melayang di dalam air. Istilah plankton pertama kali diperkenalkan oleh Victor Hansen pada tahun 1887, yang diambil dari bahasa Yunani yaitu planktos, yang berarti mengambang atau mengembara. Berdasarkan jenisnya, plankton terbagi menjadi dua, yaitu fitoplankton dan zooplankton. Fitoplankton adalah jenis plankton tumbuhan, dan zooplankton adalah jenis plankton hewan. Fitoplankton memiliki sifat autotrof atau dapat menghasilkan makanan sendiri. Hal itu disebabkan adanya klorofil di dalam tubuhnya, sehingga fitoplankton dapat melakukan fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Fitoplankton memiliki fungsi penting di dalam lautan, yaitu sebagai produsen primer, karena fitoplankton merupakan penyumbang oksigen bagi kehidupan di bumi. Next. Kemudian ada ekologi fitoplankton. Fitoplankton mempunyai peranan yang penting di dalam ekosistem perairan. Komposisi dan kelimpahan fitoplankton akan berubah pada berbagai tingkatan sebagai respon terhadap perubahan-perubahan kondisi lingkungan baik fisika, kimia, maupun biologi. Kemudian ada ekologi kimia air. Yang pertama ada derajat keasaman atau pH. pH yang optimal untuk pertumbuhan fitoplankton berkisar antara 6 sampai 8. Kemudian ada karbon dioksida atau CO2. Karbon dioksida sangat diperlukan untuk proses fotosintesis, yaitu sebagai sumber karbon. Yang ketiga ada dissolved oxygen. Kandungan oksigen terlarut atau dissolved oxygen sangat berperan dalam menentukan banyaknya organisme dalam perairan. Kemudian ada biochemical oxygen demand. Nilai BOD merupakan parameter indikator pencemaran zat organik, di mana semakin tinggi angkanya, semakin tinggi tingkat pencemaran bahan organik dan sebaliknya. Kemudian ada fisika air. Yang pertama ada kecerahan. Kecerahan dapat berpengaruh langsung terhadap perkembangan dan pertumbuhan fitoplankton. Bisa juga digunakan oleh fitoplankton untuk melakukan fotosintesis. Yang kedua ada suhu air dan udara. Suhu yang optimal mendukung pertumbuhan plankton 20-30 derajat Celcius, karena suhu sangat berpengaruh terhadap proses kimiawi dan biologi. Dan ada biologi reproduksi makanan pada fitoplankton. Nah, fitoplankton memiliki ciri khusus, yaitu memiliki pigmen warna. Di dalam sel alga terdapat berbagai plastida, yaitu organosel, yang mengandung zat warna atau pigmen. Plastida yang terdapat pada alga, terutama kloroplas, mengandung pigmen klorofil yang berperan penting dalam proses fotosintesis, sehingga alga bersifat autotrof karena dapat menyusun sendiri makanannya berupa zat organik dan zat anorganik. Berdasarkan pigmentasi alga yang termasuk ke dalam plankton adalah chlorophyta, alga hijau, terus ada chrysophyta atau alga keemasan, bryophyta atau alga sapi, ada euclenophyta, dan setelah itu ada cyanophyta atau alga hijau biru. Next. Selanjutnya, habitat fitoplankton terbagi menjadi air tawar dan juga air laut. Air tawar sendiri masih terbagi lagi menjadi kolam dan juga sungai. Keberadaan fitoplankton pada perairan mengalir dipengaruhi lingkungan yang berkaitan dengan pergerakan air, kekeruhan, suhu, serta nutrien yang ada. Berikutnya ada definisi dari ekosistem perairan. Ekosistem perairan sendiri terbagi atas dua kata, yaitu ekosistem dan perairan. Ekosistem memiliki arti hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan komponen abiotiknya dalam suatu tempat. Sedangkan perairan merupakan kumpulan massa air yang terdiri atas perairan tawar, payau, maupun asin yang bersifat dinamis dan statis. Jadi dapat disimpulkan bahwa definisi ekosistem perairan merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan komponen abiotik dalam suatu perairan, tawar, payau, maupun asin yang bersifat dinamis ataupun statis. Next. Adapun manfaat dari fitoplankton yaitu sebagai dasar rantai makanan di perairan atau sebagai produsen, kemudian penyedia oksigen dan penyerap karbon dioksida atau CO2, kemudian menjadi indikator kualitas perairan, menjadi pakan alami untuk budidaya dan sebagai suplemen makanan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.